Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Sarifudin, mahasiswa Fakultas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang peran katalis dalam makhluk hidup dan industri, serta penafsiran grafik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Peran katalis dalam makhluk hidup dan industri, serta penafsiran grafik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu peran katalis dalam makhluk hidup dan industri. Mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Makin tinggi suhu, reaksi akan berjalan lebih cepat. Beberapa reaksi biokimia dalam sel makhluk hidup berlangsung pada suhu yang relatif, yaitu 30 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan reaksi berjalan lambat. Oleh karena itu, perlu adanya enzim sebagai katalis yang membantu mengendalikan reaksi-reaksi biokimia. Dengan peran penting ini, maka enzim sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya adalah enzim animalase di dalam mulut atau air liur yang membantu memecah amilum menjadi matlosa. Selain di dalam tubuh, peran-peran enzim juga dapat dilihat dalam proses penguraian glukosa. Pada proses ini, enzim berperan sebagai katalis yang dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Contohnya, C6H12O6 (AQ), tanda panah, ragi (S), 2C2H5OH (AQ) ditambah 2CO2 (G). Katalis juga mempunyai peran penting dalam bidang industri kimia. Hampir semua proses kimia pada bidang industri menggunakan katalis. Contohnya produksi asam sulfat. Menurut proses kotak menggunakan vanadium pentoksida, dan industri margin dari minyak kelapa menggunakan katalis berupa logam nikel Ni. Di industri petrokimia, katalis dimanfaatkan dalam sintesis amonia dan pembuatan asam nitrat. Sintesis amonia dalam skala besar dilakukan melalui proses herbal yang ditemukan oleh Fritz Haber pada tahun 1905 dan Charles Bourke. Keduanya ilmuwan yang berasal dari Jerman. Reaksi sintesis amonia dibuat dengan mereaksikan hidrogen dengan nitrogen. Pada reaksi ini digunakan katalis serbuk besi dicampur dengan oksida kalium K2O, oksida kalium CaO, oksida magnesium MgO, dan oksida aluminium Al2O3. Proses ini dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan air sekitar 150-300 atm. Namun, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, digunakan tekanan yang jauh lebih besar sehingga mencapai 700 atm. Pembuatan asam nitrat dilakukan melalui proses Ostwald yang ditemukan oleh Wilhelm Ostwald tahun 1853-1932. Katalis yang digunakan berupa platinum rhodium. Proses ini berlangsung pada suhu 800 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan bahas tentang penafsiran grafik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.
Nah, reaksi dengan konsentrasi lebih besar akan membentuk produk lebih cepat daripada reaksi yang mempunyai konsentrasi lebih kecil. Ini contoh gambarnya. Ini volume gas. Ini konsentrasi besar. Ini konsentrasi kecil. Dan ini waktu. Yang kedua, grafik pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Laju suatu reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh reaksinya. Partikel serbuk lebih cepat bereaksi daripada partikel batangan. Ini dikarenakan permukaan bidang sentuh partikel sentuh lebih halus daripada partikel batangan. Nah, ini contohnya. Ini adalah garis massa, ini adalah garis waktu, ini partikel serbuk, ini partikel batangan. Selanjutnya, grafik pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pengaruh suhu terhadap laju reaksi ditunjukkan oleh gambar di samping ini. Reaksi pada suhu tinggi memerlukan waktu lebih cepat untuk membentuk produk dibandingkan reaksi pada suhu rendah. Pada umumnya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya naik 2 kali lipat. Lebih cepat dari semula. Laju reaksi dirumuskan sebagai berikut. V T kecil dalam kurung delta V delta T dibagi 10 dikali V 0. Nah, keterangannya delta V sama dengan kenaikan laju reaksi. Delta T sama dengan kenaikan suhu. Delta T0 sama dengan suhu awal. TT sama dengan suhu akhir. V0 sama dengan laju reaksi awal. Vt sama dengan laju reaksi akhir. Nah, ini contohnya. Tanda panah ini menunjukkan volume gas. Yang di bawah ini menunjukkan waktu. Dan garis ini menunjukkan suhu rendah. Dan garis putih-putih ini menunjukkan suhu tinggi. Selanjutnya, grafik pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Adanya katalis mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi yang mempercepat reaksi. Keberadaan enzim pencernaan yang berperan sebagai katalis di dalam tubuh merupakan salah satu karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Rasa syukur ini dapat Anda wujudkan dengan cara menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta menjaga pola makan sehingga sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah reaksi. Yang garis tidak putus ini adalah tanpa katalis, yang garis putus warna biru ini dengan katalis. Selanjutnya, nah ini adalah soal latihan buat kalian untuk dikerjakan. Nah, 1. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju suatu reaksi bertambah 3 kali. Jika pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 18 menit, berapa menit reaksi yang berlangsung pada suhu 110 derajat Celcius? Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.